Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kemarahan harus dikendalikan. Kemarahan bisa terjadi tiba-tiba dan kapan saja karena reaksi terhadap suatu situasi atau kejadian yang tidak menyenangkan hati dan yang menyinggung pribadi. Kemarahan harus kita kendalikan, karena bila kita tidak mengendalikan kemarahan, itu akan mendatangkan kerugian, bahkan malapetaka. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini dari kebenaran firman Tuhan saya ingin membagikan 4 kebenaran supaya kita dapat mengendalikan kemarahan diri kita sendiri ya. Yang pertama saudaraku, dapat mengendalikan kemarahan, kita harus tahu ini adalah ciri orang yang bijaksana. Amsal 29 ayat 11 berkata, orang bebal melampiaskan seluruh kemarahannya, tetapi orang bijak akhirnya meredahkan. Jadi saudaraku, dapat mengendalikan dan mengontrol kemarahan kita, ya itu adalah ciri orang yang bijaksana saudaraku, dan pastinya juga orang yang rohani. Kemarahan yang terbatas hanya pada emosi yang muncul saudaraku, ya tak sengaja, ini masih bisa dianggap reaksi yang wajar. Akan tetapi bila kita tidak dapat lagi mengendalikan diri dan melampiaskan seluruh kemarahan kita dengan kata-kata kasar, bahkan berkelahi dan saling mencederai, atau sampai memendam kepahitan dan sakit hati saudaraku yang dalam dan menimbulkan permusuhan, kita sesungguhnya sudah masuk ke dalam bahaya. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus, saudaraku, dapat mengendalikan kemarahan. Dan ini adalah ciri orang-orang yang bijaksana. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, kemarahan harus dikendalikan. Kebenaran yang kedua, kita harus dapat menjadi orang yang lambat, kata firman Tuhan. Yang lambat untuk apa? Untuk marah. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 ayat yang terkenal ini saudara berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Kenapa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi saudaraku, kita harus tahu bahwa tidak semua kemarahan adalah salah. Tetapi kemarahan itu harus dikontrol, harus dikendalikan. Kita harus dapat menguasainya sehingga kita tidak cepat untuk marah yang akan menimbulkan permusuhan, kerusuhan, dendam, perkelahian atau kepahitan saudaraku. Kita harus dapat mengendalikan kemarahan. Kita harus dapat saudaraku menjadi orang yang lambat saudaraku. Untuk apa? Untuk marah. Amin ya. Jadi kalau di sini ada yang sudah suka cepat-cepat marah, cepat tersinggung saudaraku, kita harus lambat marah ya. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku ya, kemarahan harus dikendalikan. Kenapa? Bila kita marah, jangan berbuat dosa dan jangan sampai matahari terbenam saudaraku ya, sebelum padam amarah kita. Efesus 4 ayat 26 dan 27 saudaraku ya, ayat yang terkenal ini berkata, apabila kamu menjadi marah, apabila kita menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah saudaraku, kemarahan saudaraku ya, emosi kemarahan yang tidak terkendali, yang terus berlarut-larut dan tidak selesai sampai matahari terbenam, akan menimbulkan dosa. Dan amarah yang demikian sesungguhnya sedang memberikan saudaraku kesempatan kepada iblis atau setan saudaraku untuk mengacaukan kehidupan kita, keluarga kita, hubungan kita dengan orang lain.
Firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya saudaraku adalah menjaga kemarahan, kita harus tetap bebas dari dosa, dari kepahitan, permusuhan, kebencian. Karena ini adalah perbuatan dosa. Dan jangan juga beri kesempatan kepada iblis, kepada setan yang ingin mengacaukan kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita, saudaraku, hubungan kita dengan orang lain, dan ini bisa membuat hidup kita menderita, saudara. Ya, jadi, saudara, bila kita marah, jangan berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam, karena ini akan memberi kesempatan kepada iblis, saudara. Ya, dan kebenaran yang keempat. Kemarahan harus dikendalikan. Kenapa saudaraku? Kemarahan yang tidak dikendalikan adalah sampah yang tidak berguna. Kolose 3 ayat 8 saudaraku ya. Ayat yang luar biasa ini berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Buang semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudaraku. Ya, ini peringatan nih luar biasa dari firman Tuhan. Kemarahan yang tak terkendali, yaitu kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita adalah sampah. Karena itu semuanya itu harus dibuang, saudaraku, dari kehidupan kita. Karena semuanya itu tidak berguna sama sekali. Jadi dengan pertolongan Tuhan Yesus, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kita yang percaya dapat mengendalikan kemarahan. Sehingga hidup kita, saudaraku, bisa dipakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus mengendalikan kemarahan, saudaraku. Haleluya ya. Jadi inilah 4 kebenaran yang dapat kita pelajari hari ini. Bagaimana kita dapat mengendalikan kemarahan. Yang harus kita tahu yang pertama, saudaraku, dapat mengendalikan kemarahan adalah ciri orang-orang yang bijaksana, ya, yang rohani, saudaraku. Yang kedua, kita harus dapat menjadi orang, saudaraku ya, mengendalikan kemarahan, yaitu kita menjadi orang yang lambat untuk marah. Dan yang ketiga, bila kita marah jangan berbuat dosa dan jangan sampai matahari terbenam, saudaraku. Jadi harus selesai. Karena bila ini terjadi, saudaraku, ya, kita sesungguhnya bila kemarahan ya berlarut-larut sampai matahari terbenam belum selesai, saudaraku, kita sedang memberi kesempatan kepada iblis, setan, saudaraku, untuk masuk dalam kehidupan kita, keluarga kita. Dan yang keempat, saudaraku, mengendalikan kemarahan adalah kemarahan yang tidak terkendali, saudaraku, adalah sampah yang tidak berguna. Kolose 3 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Semua ini buang. Ya, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Amin. Saudaraku ya, mari kita jangan cepat marah. Kita harus belajar sabar, lambat untuk marah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau kami masih sering cepat marah, cepat tersinggung, cepat bereaksi, emosi. Tuhan, beri kepada kami kesabaran. Biarlah kami, Tuhan, menjadi orang yang bisa menguasai kemarahan. Kami lambat untuk marah, bahkan kami dipenuhi dengan kesabaran. Terima kasih Tuhan. Lindungi, jagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati oleh Morning Spirit. Sampai ketemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.